firman Tuhan kita hari ini judulnya. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Allah merencanakan hidup Yusuf. Siapa yang merencanakan hidup Yusuf? Allah. Ya. Firman Tuhan hari ini tuh diambil dari kitab Kejadian 37, 39, 40, 41. Adik-adik nanti kalau ada waktu boleh baca di rumah. Oke. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya kita menyadari bahwa Allah itu mengatur hidupnya kita. Ya. Dan yang kedua, kita bersyukur karena Tuhan memelihara kita. Ya. Tuhan yang mengatur hidup kita, Tuhan juga yang memelihara hidup kita. Oke. Nah, adik-adik pernah pindah rumah? Pernah? Ada yang mungkin ada yang pernah, ada yang tidak pernah. Ya. Nah, pindah rumah itu apakah selalu menyenangkan? Ada hal yang menyenangkan, tapi juga ada hal yang sedih, ya. Karena kita perlu berpisah dengan hal yang kita sudah terbiasa dan kita perlu menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Hari ini kita mau dengar cerita bagaimana Tuhan yang merencanakan hidup Yusuf merencanakan hidup Yusuf, memindahkan Yusuf dari satu situasi ke situasi lain, satu lingkungan ke lingkungan lain untuk tujuan Tuhan yang indah, ya. Oke. Nah, sebelum Lause melanjutkan cerita, marilah kita lihat dulu. Ada yang ingat berapa tahun, masih cerita minggu lalu nih ya, berapa tahun Bapak Yakub bekerja untuk mendapatkan Rahel? Berapa, Meme? Hah? 14 tahun ya? Oke, kalau Lause salah jawaban 14 tahun. Kemarin dia bilang mau direvisi, Lause revisinya di bawah, di atas belum ya. Oke, apa yang terjadi pada saat pernikahannya? Apa yang terjadi? Dia ditipu oleh mertuanya, ya. Dan akhirnya bagaimana? Bekerja lagi, ya. 7 tahun lagi menjadi 14 tahun, ya. Oke, jadi di atas yang harus saya revisi, minta maaf. Nah, berapa orang anaknya Bapak Yakub setelah dia menikah dengan Lea dan Rahel dengan berapa? 12 ya. Oke, nah ada yang bisa sebutkan anak-anaknya, anak laki-lakinya 12, anak perempuannya 1. Ya. Ada yang bisa sebut? Mari kita baca sama-sama. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Naftali, Gad, Asher, Yusuf, Benjamin. Oke, ada satu anak perempuan namanya Dina, ya. Oke. Nah, sekarang langsung mau ajukan satu pertanyaan buat kita semua. Di zaman sekarang, saat ini, apakah Tuhan masih berbicara kepada kita lewat mimpi? Iya atau tidak? Hah? Tidak, ya. Lalu di saat ini, di zaman sekarang ini, zaman now, Tuhan berbicara kepada kita pakai apa? Ayo. Hah? Tuhan bicara pada kita, kita bicara sama Tuhan lewat doa, tapi Tuhan bicara sama kita lewat Alkitab, lewat khotbahnya pendeta, lewat cerita sekolah minggu seperti sekarang ini. Hana dan Joanna fokus ya sayang ya. Oke. Nah, tapi cerita yang lo semua ceritakan hari ini adalah cerita di dalam zaman Perjanjian Lama, ya. Ketika belum ada Alkitab, ketika Tuhan masih berbicara kepada manusia lewat mimpi. Oke. Siapa anak yang dilahirkan Rahel? Siapa? Hah? Siapa? Ya, Yusuf dan Benyamin ya. Yusuf anak ke-11, Benyamin anak ke-12. Ya, Yusuf dan Benyamin. Siapa anak kesayangan Yakub? Yusuf, rahasia umum, anak kesayangan. Nah, kita tahu ya waktu itu Bapak Yakub itu melarikan diri dari Kanaan ke Haran. Kenapa? Kenapa lari? Karena takut sama Esau. Karena dia sudah menipu Esau. Jadi dia takut dibunuh sama Esau. Dia lari ke Haran, ke rumah pamannya, ya. Setelah 20 tahun kemudian Tuhan panggil dia balik, ya. Jadi kembalilah dia ke Kanaan. Oke? Nah, ini ceritanya
adalah cerita setelah Bapak Yakub dengan anak-anaknya, dengan istri-istrinya kembali ke Kanaan. Kembali ke Kanaan, mereka melanjutkan profesi mereka. Ada yang tahu apa profesi mereka? Apa pekerjaan mereka? Gembala kambing domba, ya, peternak. Ya. Dan ini ceritanya ketika Yusuf sudah remaja, 17 tahun. Dan Yusuf ini sering pergi menggembalakan kambing domba bersama saudara-saudaranya. Dan setiap kali menggembalakan kambing domba, dia menceritakan kejahatan dari saudara-saudaranya itu kepada bapaknya. Ya. Dan karena itu, saudara-saudaranya tidak suka kepada Yusuf. Ya. Yusuf anak baik, Yusuf kesayangan bapaknya. Dan saking sayangnya, Bapak Yakub buatkan dia satu jubah maha indah, ya, jubah yang bagus sekali, ya. Dan karena itu saudara-saudaranya makin iri, ya, mereka tidak mau berbicara dengan dia dengan ramah, mereka tidak mau menyapa dia dengan ramah, ya. Alkitab mencatat demikian. Nah, pada suatu hari Yusuf bermimpi. Apa mimpi Yusuf? Waktu bangun dari mimpi, dia ceritakan mimpinya ini kepada saudara-saudaranya. Nah, inilah mimpi Yusuf. Yusuf katakan, aku bermimpi. Suatu hari kita semua lagi di ladang, ya. Lalu kita lagi ikat berkas-berkas gandum. Adik-adik tahu gandum? Tanaman gandum itu mirip padi, ya. Kalau di sini kita mungkin jarang lihat gandum, tapi padi banyak, ya, lihat di sawah. Nah, seperti itu bentuknya. Jadi kita semua lagi ikat berkas-berkas gandum. Lalu berdiri tegak punyaku loh, punya aku itu berkas gandumnya berdiri tegak. Punya kamu sekalian datang mengelilingi berkas gandumku, lalu sujud menyembah kepada berkas gandumku. Saudara-saudaranya dengar mimpi ini, apa respon mereka kira-kira? Hah? Apa respon mereka? Mereka marah, ya, mereka bilang, apa yang kamu mau? Kamu mau menjadi raja atas kami? Mau berkuasa atas kami? Ya, marah sekali saudara-saudaranya Yusuf. Yusuf anak polos, sekali lagi dia bermimpi, ya. Dan bangun dari mimpi, sekali lagi dia ceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Apa yang dia katakan? Aku bermimpi, matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada aku. Dan dia ceritakan kepada saudara-saudaranya tambah marah, ya. Bapak Yakub juga tegur dia, bilang, mimpi apa mimpimu ini? Ya, namun demikian, Bapak Yakub menyimpan hal itu di dalam hatinya. Ya, Bapak Yakub mengingat tentang hal ini. Dan saudara-saudaranya makin iri saja. Ya. Nah, pada suatu hari, ketika saudara-saudara Yusuf sedang menggembalakan kambing domba, sedang pergi jauh dari rumah. Bapak Yakub panggil Yusuf, Suf, sini. Pergi Suf ke padang, lihat abang-abangmu, ya, dan lihat apakah kondisi mereka baik atau tidak, ya, dan sampaikan kabar mereka kepada bapak. Yusuf bilang, iya Pak. Lalu pergilah Yusuf, pergi ke padang mencari saudara-saudaranya. Dari jauh saudara-saudaranya melihat Yusuf datang. Apa kata mereka? Lihat, tukang mimpi itu datang. Ya. Yuk, kita bunuh aja yuk. Kita bunuh dia, kita lempar ke dalam sumur, lalu kita lihat bagaimana dengan mimpinya itu. Ya, itu kata saudara-saudaranya. Lalu apa yang terjadi? Mereka ambil Yusuf, mereka lemparkan dia ke dalam sumur. Ya, setelah mereka melemparkan Yusuf ke dalam sumur, mereka duduk makan. Pada saat mereka duduk makan, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lihat? Ada serombongan saudagar. Apa itu saudagar? Kafilah. Apa itu kafilah? Pedagang. Pedagang yang bawa barang dari satu tempat ke tempat lain. Mereka bawa barang dari Ismail menuju ke Mesir. Lalu kata saudaranya, kata Yehuda, daripada kita bunuh dia, lebih baik kita jual aja. Apa untungnya kalau kita bunuh dia? Ya enggak, lagian dia kan adik kita. Jadi saudara-saudara lain setuju. Lalu mereka mengambil Yusuf dari dalam sumur. Tadi udah dilempar ke dalam sumur, ya. Lalu mereka ambil dari dalam sumur, mereka jual kepada kafilah, kepada saudagar itu. Di seharga 20 sikel perak.
Alkitab mencatat ya. Nah, adik-adik, lalu apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka laporkan kepada ayah mereka? Mereka ambil jubahnya Yusuf. Mereka sembelih 1 ekor kambing. Mereka celupkan jubah itu ke dalam darah kambing. Lalu mereka antar kepada bapaknya. Mereka bilang, "Pak, lihat, ini Bapak lihat sendiri, punya anak Bapak bukan?" Tentu saja Bapak Yakub mengenali ya, itu jubahnya Yusuf, jubah istimewa. Bapak Yakub menangis sedih sekali karena dia mengira Yusuf sudah mati diterkam binatang buas. Nah, dijual sebagai budak, apakah Yusuf meratapi nasibnya? Apakah Yusuf bertanya, "Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan?" Tidak ya, Yusuf tidak begitu. Yusuf, bagaimana sikap Yusuf? Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tidak ragu akan pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Dan dia tetap bekerja keras. Dia tidak bermalas-malasan meratapi nasib. Ya. Nah, Alkitab mengatakan, mari kita baca, tetapi, 1-2, ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Luar biasa ya, Tuhan yang selalu menyertai Yusuf. Ini dalam kitab Kejadian 39 ayat 2. Nah, sampailah Yusuf dibawa ke Mesir, lalu dibeli oleh seseorang, yaitu kepala pengawal Firaun. Jadi Firaun itu raja Mesir. Lalu dia punya istana. Di dalam istananya itu ada pengawal-pengawal. Dan seorang bernama Potifar ini adalah kepala dari semua pengawal itu. Dan orang inilah yang membeli Yusuf dari kafilah itu, dari saudagar tadi itu. Ya. Nah, Yusuf itu bekerja begitu baik, begitu rajin, dan diberkati Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Semua yang dibuat Yusuf itu bagus, lancar. Alkitab mengatakan karena Yusuf semua urusan di rumah orang itu berhasil, Tuhan buat berhasil, baik di rumah maupun di ladang. Sehingga Potifar mempercayakan segala sesuatu miliknya kepada Yusuf, ya. Dan karena itu dia udah nggak usah urus apapun lagi di dalam rumahnya, ya. Karena ada Yusuf yang mengurus segala sesuatu, dia tidak usah lagi mengurus. Nah, mari kita baca apa yang firman Tuhan katakan. 1-2, ya. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ya, itu dari Kejadian 39 ayat 5. Nah, di dalam rumah itu Yusuf bekerja dengan baik. Alkitab mencatat Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Itu dengan kata lain apa? Yusuf itu ganteng, ganteng sekali, ya, cakep banget. Nah, lalu istri Potifar mulai melirik-lirik Yusuf, mulai suka kepada Yusuf. Apa kata Alkitab? Istri Potifar itu berkali-kali, bukan 1 kali, bukan 2 kali, tapi berkali-kali, berulang-ulang bilang kepada Yusuf apa? "Yusuf, sini, tidur dengan aku, bersetubuh dengan aku." Bukan sekali, bukan 2 kali, ulang-ulang. "Ayo sini, tidur dengan aku, bersetubuh dengan aku." Itu hal yang boleh atau tidak? Tidak. Karena ini bukan istrinya Yusuf. Ya. Oke, apa jawab Yusuf? "Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan besar dan berbuat dosa terhadap Allah?" Tidak, ya. Di dalam rumah ini aku sudah berkuasa atas segala sesuatu. Dan di dalam rumah ini Tuanku tidak lebih besar kuasanya daripada aku. Bagaimana mungkin aku melakukan dosa ini kepada Tuhan? Yusuf menolak. 1, 2 kali, 3 kali, terus menolak berkali-kali. Ya. Nah, pada suatu hari ketika di rumah tidak ada orang, Yusuf masuk ke dalam rumah untuk bekerja. Ketika Yusuf sedang bekerja, sekali lagi istri Potifar ini mengajak Yusuf, "Yusuf, sini. Mari ke sini tidur dengan aku, bersetubuh dengan aku." Sekali lagi Yusuf tidak mau. Yusuf lari, ya.
Istri Potifar menarik Yusuf, Yusuf lari. Yang terjadi adalah jubahnya tertinggal di tangan istri Potifar. Begitu jubahnya tertinggal, istri Potifar menjerit, berteriak-teriak. Dia bilang, lihat, budak Ibrani yang dibawa ke sini itu, dia mau berbuat jahat terhadap aku. Dia mau mempermainkan aku. Dia mau bersetubuh dengan aku. Ketika aku berteriak-teriak, larilah dia. Jubahnya ketinggalan. Begitu suaminya pulang, Potifar pulang, dia mengatakan hal yang sama. Dia menceritakan hal yang sama. Potifar menjadi marah. Potifar memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Difitnah dan dipenjara. Apakah Yusuf meratapi nasibnya? Apakah Yusuf bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Apakah Yusuf begitu? Tidak. Ya, bagaimana sikap Yusuf? Yusuf tetap percaya bahwa Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memelihara. Yusuf tetap percaya Tuhan nanti yang akan membuat hidupnya indah. Dan Yusuf bekerja keras. Yusuf tidak pernah meragukan Tuhan. Oke, nah kemudian di dalam penjara itu Yusuf dipercayakan untuk mengerjakan banyak hal. Dan mereka bisa melihat bahwa Tuhan memberkati Yusuf. Ya, kepala penjara bisa melihat bahwa Tuhan memberkati Yusuf. Dan apa yang terjadi? Mari kita baca. Tuhan membuat, Tuhan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Siapa yang buat Tuhan berhasil? Siapa yang buat Yusuf berhasil? Tuhan, luar biasa. Tuhan terus memberkati dan menolong Yusuf. Nah, di dalam penjara itu Yusuf ngurus segala sesuatu. Seperti di rumah Potifar, dia mengurus semuanya dan Potifar nggak usah urus apa-apa. Di penjara juga demikian. Dia urus segala sesuatu dan kepala penjara tak usah lagi urus apapun. Ya, dia yang mengerjakan semuanya. Terjadilah pada suatu hari itu seorang juru minuman dan juru rotinya Firaun membuat marah, ya, berbuat kesalahan kepada Firaun. Lalu karena kesalahan mereka itu, mereka berdua dimasukkan ke dalam penjara. Yang sama tempat Yusuf berada. Jadi di penjara di mana Yusuf berada, kedua orang ini ada di situ juga, juru minuman dan juru roti. Juru minuman itu tugasnya menyiapkan minuman untuk Firaun. Ya, kalau juru roti itu tugasnya buat roti untuk Firaun. Oke? Nah, pada suatu hari di dalam penjara itu mereka bangun tidur dan muka galau. Ya, galau banget, ya. Suram mukanya. Lalu Yusuf tanya, kenapa? Ada apa? Mereka bilang, aku mimpi, tapi aku tak ngerti mimpinya artinya apa. Maka apa kata Yusuf? Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah. Ya, ceritakanlah mimpimu itu kepada aku. Maka mereka bercerita. Juru minuman bercerita begini, aku bermimpi. Ada satu batang anggur, ada 3 carangnya, 3 cabangnya. Lalu pada saat itu juga keluar buah anggur yang banyak, ya, yang besar-besar, yang bernas. Lalu aku ambil satu piala Firaun, aku petik anggurnya, aku peras anggurnya, aku serahkan kepada Firaun untuk diminum. Ya, terus kata Yusuf, oh, arti mimpimu tuh begini, ya, 3 cabang itu artinya 3 hari. 3 hari lagi kamu akan dikembalikan jabatannya. Ya, akan kembali melayani Firaun di istananya. Nah, setelah juru roti melihat bahwa mimpinya juru minuman bagus, aku juga bermimpi katanya. Apa dong mimpinya? Mimpinya, aku membawa 3 bakul roti di atas kepalaku. Lalu datanglah burung-burung memakan roti di atas bakul itu. Nah, apa arti mimpiku? Kata Yusuf, 3 bakul artinya juga 3 hari. 3 hari lagi kamu juga akan ditinggikan, tapi bukan ditinggikan kembali ke posisi semula. Kamu akan digantung, dihukum mati. Ya, dan terjadilah demikian, ya. 3 hari kemudian pada ulang tahun Firaun, juru minuman kembali ke istana melayani raja, sedangkan juru roti digantung, dihukum mati. Sebelum juru minuman kembali ke istana, si Yusuf sudah pesan, nanti ingat aku ya, kalau kamu balik ke istana ingat aku ya,
Aku ini tidak berbuat salah loh. Aku tidak ada salah apa-apa sehingga aku bisa dipenjarakan. Tolong ingat aku. Tapi apakah juru minuman ingat kepada Yusuf? Ingat gak juru minuman kepada Yusuf? Enggak, dia lupakan. Ya, dilupakan oleh juru minuman. Apakah Yusuf meratapi nasibnya? Apakah Yusuf, aduh, aku udah bantu orang itu tapi nggak ingat aku. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Apakah Yusuf begitu? Tidak. Yusuf tetap percaya kepada Tuhan dan terus bekerja keras. Yusuf percaya Tuhan yang pimpin hidup dia. Nah, sampai 2 tahun kemudian, ya, 2 tahun kemudian di istana Firaun, Firaun bermimpi. Ya, di dalam mimpinya Firaun itu, Firaun berdiri di tepi sungai Nil. Dan Firaun melihat ada 7 ekor lembu yang gemuk-gemuk, yang sehat-sehat. Ya. Dan kemudian Firaun juga melihat ada 7 ekor lembu yang kurus-kurus. Dan di dalam mimpinya itu, lembu yang kurus itu menelan 7 ekor lembu yang gemuk-gemuk itu, ya. 7 yang kurus menelan 7 ekor yang gemuk. Dan setelah ditelan, setelah dimasukkan ke dalam perutnya, tetap kurus. Yang kurus tetap kurus, nggak kelihatan. Tak ada tandanya bahwa dia sudah makan sapi gemuk, ya. Lalu kaget Firaunnya bangun. Setelah bangun, dia tidur lagi, lalu dia bermimpi lagi. Dia melihat ada satu batang gandum, satu tangkai gandum mengeluarkan 7 bulir yang bernas. Bernas artinya berisi, padat, ya. Lalu ada satu tangkai lagi yang kurus, yang kosong. Dan di dalam mimpinya Firaun itu, tangkai gandum yang kosong ini menelan 7 bulir yang gemuk ini, yang bernas ini. 7 yang kurus menelan 7 yang gemuk. Setelah ditelan sama seperti tadi, tak ada tandanya, tak ada bekasnya. Lalu Firaun bangun, kaget bangun. Setelah bangun tidur, Firaun galau. Karena tidak mengerti apa artinya. Maka dia panggil semua ahli dan semua orang berilmu. Tapi apakah mereka orang-orang ahli dan berilmu ini bisa menjelaskan arti mimpinya? Tidak bisa. Tambah galau Firaun. Lalu juru minuman teringat. Dia bilang, Tuanku Firaun, aku harus mengaku salah. 2 tahun yang lalu waktu aku di penjara, itu ada satu orang yang bisa menafsirkan mimpi. Tapi aku lupa sama dia. Ya. Firaun bilang, panggil dia. Lalu datanglah Yusuf menghadap Firaun. Firaun bertanya, kamu ya orang yang bisa menafsirkan mimpi itu? Apa jawab Yusuf? Bukan aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Ya. Nah, lalu Firaun menceritakan mimpinya yang tadi itu, 7 lembu gemuk telan 7 lembu kurus telan 7 lembu gemuk. 7 bulir gandum kosong menelan 7 bulir gandum bernas dan tidak kelihatan bekasnya. Ya. Nah, Yusuf menjelaskan 7 ekor lembu yang gemuk artinya 7 tahun. 7 bulir gandum yang bernas itu artinya juga 7 tahun. Sampai 2 kali mimpinya itu artinya Tuhan sudah menetapkan untuk melakukannya. 7 tahun itu artinya 7 tahun kelimpahan. Ya, 7 tahun di mana hasil panen berlimpah ruah. Lalu 7 sapi yang kurus dan 7 bulir gandum yang kosong itu sama juga artinya 7 tahun. Yaitu 7 tahun kelaparan. Jadi akan ada 7 tahun kelimpahan, akan ada 7 tahun kelaparan. Setelah menelan tidak kelihatan bekasnya kan, sapi yang gemuk, lembu yang gemuk, telan yang kurus, yang kurus telan yang gemuk tapi tak kelihatan bekasnya. Gandum yang kurus, telan yang gemuk juga tidak kelihatan bekasnya, tetap kurus, yang kurus tetap kurus. Itu artinya apa? Artinya masa kelaparan itu begitu parah sampai orang lupa 7 tahun yang kelimpahan itu. Ya. Jadi apa nasihat Yusuf bagi Firaun? Mengangkat seorang yang berakal budi dan bijaksana supaya dia menjadi kuasa atas tanah Mesir. Itu yang pertama. Yang kedua, harus memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir
pada 7 tahun kelimpahan itu. Ya, itu yang harus dilakukan. Dan Firaun bilang, siapa yang bisa aku pungut? Siapa yang bisa aku angkat? Siapa orang pintar dan bijaksana begitu? Ya, dan Firaun bilang kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas tanah Mesir. Jadi Yusuf yang diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir. Dan Firaun memberikan cincin meterainya dan jubahnya. Ya, oke, kita lihat ayat hafalan tadi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Lalu saya mau nanya, kepada siapa janji Tuhan itu yang di dalam Roma 8:28? Kepada siapa? Kepada siapa? Kepada orang yang percaya kepada Tuhan, kepada kita semua ya. Tuhan berjanji. Ingat Roma 8:28 itu janji Tuhan bagi kita semua. Yang berikutnya, segala sesuatu itu apakah berarti semua hal yang baik saja? Ada hal baik, ada hal buruk, benar nggak? Nggak janji selalu baik. Yusuf juga hidupnya tidak selalu lancar. Ya. Apa tujuannya? Hal baik dan hal buruk dalam hidup kita itu apa tujuan Tuhan? Hal baik maupun hal buruk tujuannya sama, untuk mendatangkan kebaikan. Ya adik-adik sekalian ya, untuk mendatangkan kebaikan. Dan ketika hal yang buruk terjadi dalam hidup kita, kita harus bersikap bagaimana? Bagaimana kita harus bersikap? Kita harus seperti Yusuf, tetap percaya kepada Tuhan, tetap bekerja keras, tetap percaya kepada Tuhan. Oke, sekarang lo semua mau nanya, sebutkan tahapan kehidupan Yusuf. Dalam cerita hari ini aja. Ayo. Pertama-tama dia siapa? Siapa yang bisa? Luis? Pertama-tama, dia anak kesayangan Yakub. Setelah itu dia menjadi budak. Setelah menjadi budak, apa yang terjadi dengan dia? Masuk ke penjara. Setelah masuk penjara, apa yang terjadi? Diangkat menjadi Perdana Menteri. Ya, itu tahapan hidup yang sangat luar biasa. Siapa yang memegang kendali atas hidup Yusuf? Siapa? Ya, Tuhan. Benar ya, Meme ya. Siapa yang membuat hidup Yusuf berhasil? Tuhan, bukan Yusuf sendiri yang hebat loh ya. Tuhan yang buat hidupnya berhasil. Apakah Tuhan juga memegang kendali atas hidup kita? Iya atau tidak? Iya. Bagaimana sikap kita terhadap pemeliharaan Tuhan? Bagaimana kita harus bersikap? Kita harus percaya dan bersyukur. Ya, percaya dan bersyukur. Nah, sekarang Lause mau memberikan contoh aplikasi. Lause pernah baca satu cerita begini. Ada satu orang mau berangkat ke kantor untuk bekerja. Tapi di tengah jalan dia kecelakaan mobil. Nah, karena kecelakaan dia jadinya ke rumah sakit bukan ke kantor. Itu hal yang baik atau hal yang buruk? Buruk. Tapi ternyata kantor dia roboh pagi itu. Karena dia tidak ngantor, dia tidak terkubur di kantor yang roboh itu. Itu hal yang baik atau buruk? Ya. Jadi kita tidak pernah tahu satu hal itu baik sampai hal itu kemudian muncul. Kita menjadi mengerti rencana Tuhan. Ada ini kisah nyata juga, temannya Pak Pendeta. Ya. Ini suami istri dengan satu baby yang baru lahir. Tiba-tiba istri meninggal begitu saja. Demam meninggal. Hal yang baik atau buruk? Buruk. Ya. Suami tak punya istri, anak nggak punya mama. Baby. Ya. Tapi ternyata kemudian hatinya si bapak menjadi terbuka untuk dengar firman Tuhan. Dan anaknya pun dibawa ke gereja. Dan mereka percaya Tuhan. Hal yang baik atau buruk? Baik, puji Tuhan. Ya. Nah, contoh lain. Kalian sekarang sekolah itu susah nggak sih? Sekolah itu susah nggak sih? Tiap hari ada PR, ada ujian, ada ulangan, ada proyek, ada tugas. Susah atau tidak? Susah atau tidak? Susah, ya. Tapi nanti kalau udah dewasa, udah berhasil lulus, sudah bisa kerja, itu baik atau tidak? Baik. Jadi dalam proses yang susah, kita tetap percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Ya. Jadi kita belajar apa dari Yusuf? Takut akan Tuhan. Jangan mau berbuat dosa. Kita belajar dari Yusuf. Kita belajar tetap percaya bahwa Tuhan memegang kendali. Baik dalam suka, baik dalam duka.
Apalagi dalam kondisi yang tidak baik pun kita tetap bekerja keras, tidak menyerah seperti Yusuf. Ya. Dan bersyukur untuk segala sesuatu. Yusuf tidak pernah mengeluh, dia selalu bersyukur. Dan hidup kita sebagai anak Tuhan haruslah seperti Yusuf, ya. Orang lain harus bisa, kepala penjara bisa melihat, Potifar bisa melihat, Firaun bisa melihat bahwa Tuhan memberkati hidup Yusuf. Tuhan memberkati mereka semua karena Yusuf. Nah, kita anak Tuhan juga harus seperti itu. Orang lain harus bisa melihat bahwa Tuhan memberkati kita. Ada Tuhan dalam hidup kita. Harus begitu. Ya, oke, mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur. Sebagaimana Engkau memelihara hidup Yusuf, kami yakin Tuhan juga memelihara hidup kami. Tuhan, ketika kami mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam hidup ini, biarlah kami boleh tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang memegang kendali, bahwa Tuhan merenda suatu karya yang mulia, yang indah, yang akan nyata pada akhirnya nanti. Tolong kami Tuhan, supaya kami tetap berharap, bersandar, dan percaya kepada Tuhan. Kami serahkan setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.